Aku dilaporin polisi. Arepan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang oke. Dan saya ingatkan, tetap tersenyum ya, karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Baik, kali ini karena saya juga selaku seorang seniman ya, saya pengen ikut berkomentar. Bukan pansos, bukan, sama sekali bukan. Karena saya kemarin juga diajak serta untuk melaporkan itu, cuma kebetulan karena kondisi saya masih seperti ini, sedulur semuanya tahu, sehingga saya tidak bisa ikut berpartisipasi. By the way, selamat berjuang seterusnya untuk teman-teman seniman Nusantara di grup Setara yang menjaga marwah juga martabat dari teman-teman seni. Seorang kepala desa di desanya mana ya, lupa saya, tapi kecamatannya Panggul kalau tidak salah, Kabupaten Trenggalek. Hari-hari ini kan viral karena apa? Bukan karena hal yang baik, tapi hal yang jelek. Beberapa kali beliau mengeluarkan statement, mengeluarkan apa yang bikin postingan-postingan yang kontroversial. Kita cantumkan ya di video. Yang mana pada intinya Pak Lurah ini, Pak Kepala Desa ini melecehkan seniman lah. Salah satu tak carinya ya. Bentar. Namanya kalau tidak salah Pak Bayu. Pak Bayu. Jadi ada banyak postingan yang mana beliau ya ngecek lah para seniman pelaku sortirop di saat masa PPKM yang memang sambat. Ini ada beberapa yang tidak bisa saya bacakan karena saking joroknya. Gitu ya. Tukang tanggapan karo para artis kui lagi di PPKM sak wuku ae sambate ngaruwara. Kaya lek ra iso tanggapan wis padha mudar ora iso madang ae. Uteke dienggo mikir, digawe mikir padhanan. Lek wis ra duwe dhuwit iki ubet liyane. Aja amek nyalahne pemerintah ae padhanan. Di PPKM 2 tahun kas kadol sak vagina-vaginamu gitu. Kayak kapok. Kabeh ya terdampak cok asu. Ora dapuranmu dhewe. Seniman cap ini kepala desa loh ya. Ini seorang kepala desa. Bahkan orang awam pun tidak layak menulis seperti ini di platform sosmed. Pak Lurah nun sewu, Pak Kades nun sewu, juga semuanya saja. Sortirop itu mungkin memang dipandang sebagai warga negara kelas 3 ya, seniman juga, sehingga sampai sekarang pun tidak ada langkah konkret. Sampean sebagai seorang aparatur juga harus jujur, tidak ada langkah konkret untuk melindungi keberadaan seniman sebagai salah satu pihak. Saya tidak menyebut paling terdampak, tapi sebagai salah satu pihak yang sangat terdampak karena pandemi ini, PPKM apalagi. Utek sampean mungkin ora teko ya. Nek wong mantu itu melibatkan banyak komponen, tidak hanya pekerja sortirop, tapi pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Berapa beras yang dibeli, berapa beras yang dimasak, ekonomine ya muter, Mbah Lurah, mudeng sampean. Terus apa? Sayur-sayur, kemudian daging, otomatis juga nyangkut tekan peternak dan lain sebagainya. Itu hanya contoh kecil. Kok menawa teke sampean ora iso mikir teko kono. Di samping itu, kalau di tempat kita loh ya, di sini loh ya, ketika ada orang hajatan seperti itu, bakul-bakul yo
bakul-bakul cilik gitu loh, bukan bakul pasar yang jual beras dan lain sebagainya. Kalau jual beras dan lain sebagainya sudah boleh dikatakan sebagai pedagang yang lumayan besar, ya pedagang menengah. Tapi bakul-bakul cilik, bakul mainan, bakul jajan, itu aja ikut jualan. Nah, di sini sampean tentunya harus meningkatkan daya pikir, saya pikir. Pola pikir sampean ya rada ditambahi lah. Kenapa sortirop mengeluh? Wong sampean dulu katanya juga punya rombongan musik. Terus juga untuk teman-teman yang kemarin sudah sempat melakukan ketemuan dengan Pak Lurah yang ganteng ini, melakukan ya semacam mediasi atau apa gitu ya, saya kurang paham. Yang mana juga dari Cak Yudo, Cak Percil kayak hadir juga. Terus juga teman-teman dari Jawa Tengah sampai ngeluruh ke sini. Karena ini memang merupakan sesuatu yang serius bagi para pelaku seni. Ini pelecehan yang luar biasa. Oke lah, Mbak Lurah minta maaf, sudah dimaafkan teman-teman. Mengkonco seni ati kali usus goro. Itu loh, mesti mendengar omongan dari cangkem buruk seperti ini, ya tetap bisa memaafkan, ya, tetap bisa memaafkan. Itu untuk urusan memaafkan. Tapi untuk urusan hukum sepertinya tetap harus berjalan. Terus juga saya ucapkan selamat untuk Mbak Lurah yang sudah dipecat sementara, diberhentikan sementara dari jabatan. Informasi dari teman-teman untuk hasil pertemuan kemarin itu mediasi untuk kedua belah pihak dengan rasa kemanusiaan, diterima permintaan maafnya dengan rasa kemanusiaan loh ya. Kita para seniman menganggap sampean tetap manusia, Mbak, meskipun ngomong seperti itu. Untuk kesepakatan teman-teman perwakilan dari seniman senusantara di Grup Setara, hukum tetap harus berjalan. Saya sepakat di sini. Karena kalau kita melihat, nanti saya cantumkan ya, saya cantumkan tak cut di sini videonya, terus nanti tak cantumkan video yang dibuat Pak Lurah ganteng itu setelah acara itu. Urung ditesoni lurah-lurah sak kabupaten. Gara-gara dek ngi postingan tak goblok-goblok nih. Aku dilaporin polisi. Arepan sih. Muga-muga ra tenan. Kesepakatan teman-teman perwakilan seniman senusantara, hukum tetap harus berjalan. Dikarenakan untuk efek jera ke depannya, bukan hanya pelajaran yang bersangkutan, tapi untuk kita semua agar bijak dalam bersosmed. Kita tidak membenci dia, tapi mengingatkan atas kesalahan. Ini diposting di grup Seniman Nusantara ya. Jabatan yang bersangkutan diberhentikan sementara, menunggu proses hukum yang berjalan. Jadi sekali lagi selamat menikmati. Saya tidak nyukur nih bahwa penjenengan kena masalah seperti ini, akan tetapi setidaknya jadikanlah pelajaran bahwa menghargai orang lain itu perlu. Menghargai orang lain itu ternyata tidak semua orang bisa melakukan. Salah satunya penjenengan. Saya tadi bisa ngomong panjang lebar ya. Yang pasti apa yang terjadi semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kita para pelaku seni juga, kita pelaku sortirop juga, tidak usahlah terlalu mengeluh berlebihan, karena di samping sing rasane ya seperti yang disampaikan Mbak Lurah itu juga ada benarnya. Tidak hanya kita sendiri, akan tetapi semua orang juga merasakan, terutama kaum-kaum tidak bergaji seperti kita. Semuanya merasakan dampak dari krisis ini, dari pandemi ini, dari PPKM ini. Terus ya marilah kita ngempet, karena keluhan kita di sosmed kadang ternyata juga menimbulkan perasaan risih bagi pihak-pihak lain, terutama pihak-pihak pemangku kebijakan, terutama pihak-pihak pemerintah itu selalu risih mendengar apa yang kita keluhkan, apa yang kita sampaikan.
Meskipun secara kewajiban sama, wong kita ya masyarakat warga negara yang patuh, ya bayar pajak, montormu ya mau pajeki, lemahmu omahmu mau pajeki kabeh, tapi yang kita terima perlakuannya ternyata berbeda. Wis dianggap ae kaya omongi Mbah Biyen, ben dosa dhewe. Nek ra iso adil menerapkan segala diberi tapuki karo Gusti Allah. Biar ditegur sama Gusti Allah. Kita tetap patuh pada kewajiban kita, dan yang pasti dalam segala hal dalam berkegiatan, karena sik koyo ngene iki kahanane, monggo lah kita tetap menjaga kondisi kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Masker, saya tidak pakai masker, nah ini di rumah saya sendiri, dan saya juga lagi sendiri. Terus bawa hand sanitizer, sering cuci tangan, jaga kebersihan, makanan. Nah ini problemnya justru di makanan ini, makanan yang bergizi. Memenuhi gizi, memenuhi asupan gizi jadi problem sendiri, karena ya kerja ra entuk ngomongan bergizi apa gitu. Tapi Allah itu maha kaya. Allah maha kaya dan selalu akan memberikan jalan bagi kita yang mau berusaha. Ngaten nggih, matur nuwun. Sekali lagi selamat berjuang untuk teman-teman seniman Nusantara di Setara. Mari tetap tegakkan marwah dan martabat seniman Indonesia. Pak Lurah sabar, yaitu unduh-unduhane, karena istilah mbah-mbah itu wong nandur iki mesti ngunduh. Wong utang bakal nyaur, wong nyilih bakal mbalekake. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat, jangan sakit seperti saya yang kemarin. Ini lagi pemulihan, karena sakit itu sangat tidak enak, apalagi mengalami sakit seperti yang kondisi pandemi sekarang ini. Pemulihannya saya lama, sebulan lebih, ternyata juga saya masih seperti ini, kondisinya urung iso fit 100% seperti kemarin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.